Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, kita bersyukur. Oh, ada mamanya Fandi, selamat datang ya. Ada Rahmat juga, ada Julia. Puji Tuhan. Jadi puji Tuhan ya, kalau kita masih hari ini sampai hari ini masih tetap setia untuk berdoa buat kota kita tercinta. Kalau bukan kita lagi, kalau bukan kita siapa lagi yang mau berjuang ke kota? Makanya saya sangat senang sekali ya kalau ada teman-teman yang tetap setia, karena bukan sekedar kita kumpul, bukan sekedar kita artinya daripada nggak ada kerjaan di rumah, tapi memang kita harus punya hati benar-benar untuk kota. Jadi bukan hanya sekedar kita hanya sekedar kita datang saja, tapi kita punya hati passion untuk kota Sukabumi. Karena gini loh, tugas daripada yang mengusahakan kesejahteraan kota adalah bukan siapa-siapa, bukan orang yang di sana, bukan orang yang di luar kota Sukabumi, tapi adalah orang yang ada di kota ini. Ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan sampai hari ini kasih kesempatan saya untuk ada di tempat ini, dan terima kasih juga untuk doa-doa saudara yang luar biasa sehingga saya bisa pelayanan, bisa kembali ke kota Sukabumi dan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan ada satu kesaksian yang luar biasa. Saya waktu itu pernah lihat di TikTok, yaitu namanya Taman Doa Pius ya. Taman Doa, saya pikir nantilah kita akan ke sana ya kan, tapi nanti. Tapi ternyata kemarin pada waktu saya mission trip, saya tidak tahu kalau teman saya itu ternyata kenal dengan teman yang punya rumah doa, Taman Doa Pius. Nah, dia itu di Klaten, dan akhirnya saya nginap di sana, dan saya itu diberkati sekali. Kenapa? Karena itu satu persembahan daripada anak Tuhan di sana, bukan pendeta, bukan lulusan teologi, tapi orang yang sangat sederhana dan sama seperti saya dan saudara. Bahkan dia mungkin dia juga pernah jadi office boy ya, office boy. Tapi hebatnya dia mempersembahkan semua harta kekayaannya itu, tanah hampir seluas 1 hektar itu untuk rumah doa. Kenapa dia nggak buat gedung gereja? Ya, kenapa dia nggak buat gedung gereja? Kenapa dia pada waktu ada satu gereja kasih 2000 meter, pada waktu itu dia suruh bikin rumah doa di satu gereja, dia nggak mau. Bukan nggak mau, Tuhan nggak izinkan. Karena apa? Karena Tuhan mau. Dia bilang ini, kalau kamu bikin di satu gereja, maka nanti orang lain atau gereja lain, denominasi lain itu tidak akan pergi ke tempat itu. Ya, karena apa? Merasa itu bukan miliknya kota Sukabumi atau bukan miliknya kota Klaten. Tapi akhirnya Tuhan kasih kurang lebih tempat 1 hektar di sana untuk berdoa, dan di sana 38 denominasi bersatu dan hamba Tuhan bersatu. Dan saya juga sangat diberkati ini. Pada waktu sebulan sekali hamba Tuhan bekerja bakti. Di situ nyabutin rumput, itu loh, pendeta-pendeta yang gelarnya pendeta, teologi, pokoknya benar-benar di situ itu kalian pokoknya harus pergi ke sana. Karena apa? Di situ belajar tentang sikap hati. Sikap hati dan kerendahan hati kan, humbleness. Karena itu penting sekali di dalam pelayanan kita ya. Banyak orang yang merasa saya sudah hebat, sudah luar biasa. Dan satu ketika ada satu dari denominasi, dia ngadain acara itu, pertemuan pendeta-pendeta di sana. Dan yang punya itu ngepel terus nyapu halaman ya. Dia pikir office boy, maka disuruh-suruhlah sama pendetanya dengan marah-marah gitu kan. Dan di situ dia bilang gini, teman saya dia bilang gini, iya, itulah sikap hati hamba Tuhan yang mengaku dia adalah pendeta ya kan. Jadi ternyata pendeta itu nggak jadi gelar pendeta itu nggak jadi jaminan bicara sikap hati. Tidak semua pendeta juga punya sikap hati yang humbleness ya, humble, rendah hati ya. Jadi bahkan kadang-kala posisi membuat kita jadi sombong dan tinggi hati. Nah, hati-hati ya saudaraku, kalau kita udah punya posisi yang tinggi, kita tetap harus memiliki hati hamba. Nah, pada waktu itu terjadi apa? Ketika dia melihat akhirnya dipanggil untuk kesaksian. Nah, pada waktu dipanggil untuk kesaksian, dia sangat malu banget karena pendeta-pendeta itu malu sekali sampai mereka minta maaf sama itu. Teman saya namanya Pak Mulyanto, dia minta maaf karena apa? Karena mereka menganggap remeh. Karena pada umumnya orang itu lihat dari penampilan. Ya, ketika melihat orang penampilan kita, orang lain mungkin ada orang penampilannya kayak rendah ya, lusuh, kita nggak menilai orang itu berharga. Padahal semua kita itu berharga di mata Tuhan ya. Semua kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak berharga. Buktinya Yesus korbankan nyawanya untuk kita ya. Luar biasa.
Yesus korbankan nyawanya untuk kita. Bicara pelayanan itu bicara sacrifice, pengorbanan. Ya, pengorbanan. Korban apa? Satu, korban harga diri kita. Korban ego, keakuan kita. Ya. Terus korban apa? Perasaan kita. Korban waktu kita. Dan korban apa lagi? Harta kita. Itulah pelayanan, ya. Beda dengan bisnis. Kalau bisnis itu menguntungkan. Kalau pelayanan rugi atau untung? Rugi. Saya kesini rugi, ya kan? Saya bilang rugi, karena nggak dapat apa kan? Ya. Tapi saudaraku, kenapa saya melakukan itu? Karena saya berterima kasih sama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara. Pengorbanan kita itu terlalu jauh dibandingkannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela berikan nyawanya untuk saya dan saudara. Nah, dia rela diludahi, dia rela diolok-olok, dia rela dihina, dia rela caci maki, ya kan? Dia rela. Kemarin saya ikut seminar dari Open Doors. Dia Matius 27, coba apa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada akhirnya intinya akan dibunuhkan, disalibkan, diolok-olok, difitnah, terus di apa lagi? Diludahi, terus dilempari, terus di apa lagi? Dimahkotai duri, ditusuk lambungnya, dikasih minum anggur asam, ya kan? Nah, ditanya, kira-kira berapa persen yang saudara pernah alami? Coba, siapa yang pernah diludahi gara-gara memberitakan nama Yesus? Karena nama Yesus pernah diludahi, angkat tangan. Oke, pernah. Siapa yang pernah diolok-olok karena nama Yesus? Ada nggak? Ya. Siapa yang pernah dipukul karena nama Yesus? Ada? Nggak ada. Siapa yang pernah dihina karena nama Yesus? Ayo, ada nggak? Ya. Siapa yang pernah dimahkotai duri? Ada nggak? Siapa yang pernah dilempari? Siapa yang pernah ditusuk lambungnya karena nama Yesus? Gak ada ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pengorbanan Yesus, kira-kira berapa persen yang saudara sudah alami? Enggak seujung kukunya ya, biasa. Enggak seujung kukunya. Ya. Makanya kita jangan pernah sombong dengan hidup kita, dengan pelayanan yang Tuhan percayakan sama kita. Karena pelayanan itu bukan balas jasa atas pengorbanan Yesus Kristus di atas dosa. Tapi pelayanan itu sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara. Maka jangan pernah berlagu kalau kita dikasih jabatan di dalam sebuah gereja. Ya, jangan pernah sombong kalau kita dikasih jabatan di dalam sebuah gereja, karena itu hanya titipan Tuhan. Dan bicara pelayanan itu, tanggalkan semua keegoisan kita, keakuan kita. Jadi kalau kita pelayanan masih suka tersinggung, ya kan, masih suka kundungan, masih suka marah-marah karena nggak jelas gitu loh ya. Nah, kalian harus tanda tanya, sikap hatimu itu gimana, ya kan? Bicara sikap hati itu nggak ditentukan oleh apa? Oleh berapa lama kita jadi orang Kristen, atau berapa lama kita kuliah menjadi gelar pendeta, tidak ya. Bicara sikap hati itu adalah bagaimana kita memiliki hati hamba, ya, hamba. Bahkan saya diberkati banget dengan Pak Buya bilang ini, kita itu keset, keset. Nah, bisa nggak? Nah gini, saya itu diberkati banget ini. Dia itu kan punya mobil operasi. Jadi ada satu pendeta, ada teman-teman pendeta itu pada pinjam mobil dia. Mobil dia itu rusak tiba-tiba pinjam temannya. Wah, biayanya mahal. Akhirnya dia yang keluarin uang. Begitu itu rusak, akhirnya di pendeta itu pinjam lagi. Kira-kira kalau kalian dikasih nggak? Nggak. Tapi dia kasih. Ya, makanya kenapa saya suruh kalian nanti ke sana biar belajar. Sikap hatinya luar biasa. Saya itu baru menemukan di dunia ini ya, selama ini yang orang gila gitu lah. Orang gila adalah satu, itu yang di Klaten, dua Pak Daniel Alexander, kekristenan yang gila gitu loh ya. Gila di dalam Yesus ya. Ternyata saya masih jauh banget gitu loh, masih jauh banget. Kenapa? Karena semuanya diberikan untuk Tuhan. Pak Daniel Alexander dia itu
banyak anak-anak rohaninya, bahkan banyak yang dibiayai sekolah dan kuliahnya. Nah itu Pak. Nah saya itu baru 2 orang menemukan orang yang gila, kan? Kenapa? Saya itu nggak terlalu terkagum dengan pendeta-pendeta yang artinya top itu enggak. Saya biasa-biasa aja, karena saya hanya kagum sama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya kagum dengan orang-orang yang berbuat yang Tuhan mau dalam hati. Itu yang jauh lebih penting. Makanya saya nggak perlu ada pendeta ini, saya kejar. Enggak. Tapi begitu saya lihat waktu di Klaten itu orang sederhana sekali, bukan orang yang top, bukan orang yang terkenal, tapi aku diberkati sekali. Jadi diberkati bukan karena isi khotbahnya, tapi dia berkhotbah dengan kelakuannya, dengan tindakannya. Saudara kadang mungkin tertipu dengan penampilan pendeta yang khotbahnya keren, khotbahnya bagus, di telinga itu enak banget sehingga kalian akan mengejar dia. Kan belum tahu kan kehidupan pribadi. Jadi saya lebih kagum dan Yesus lebih kagum ketika dia praktek khotbah yang real. Ya, jadi meskipun saudara tidak bisa khotbah di mimbar ini, tapi praktek yang real itu jauh lebih hebat daripada mungkin saya yang mungkin bisikin dan ngomong. Nah itu yang paling penting, praktek yang real dalam kehidupan kekristenan itu yang lebih penting daripada kalian jago ngomong tapi nggak lakuin apa-apa, percuma. Ya, no. Oke, mengerti sampai di sini? Ya. Jadi kekristenan bukan bicara apa? Bukan bicara berapa lama kamu jadi orang Kristen, tapi apa yang kamu kerjakan selama kamu menjadi orang Kristen. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel ya. Kita belajar dari Daud nih ya. 2 Samuel pasal 6. Kita baca satu-satu ayat semuanya, satu-satu bagian. Mulai dari saya, nanti Elsa, Andrew, belakang terus, sono, baru itu Rama, sini, terakhir di Ibu Nung, ya. Oke, satu-satu ya. Soalnya ini harus semua satu periko, karena biar kita belajar tahu apa makna daripada pasal ini ya. Oke. 2 Samuel pasal 6. Ya, 2 Samuel pasal 6 ya. Ya, ayat 1 saya dulu, Elsa terus nanti di belakang ya. Di belakangnya Elsa, siapa namanya? Oke. Siapa? Apa namanya? Oke, nanti belakang saya langsung selesai ya. Oke. Ya, 2 Samuel pasal 6. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel 30.000 orang banyaknya. Ayo doa Elsa. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Balaya Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Ayat 3. Mereka menaikkan doa itu ke dalam kereta yang baru setelah mengatakan dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Musa dan Ahio anak Abinadab mengantarkan benda itu. Uzia berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gembus, rebana, kelentung, dan keracak. Ketika mereka sampai ke tempat pemilik Nakon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Dia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke rumahnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. Ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah
orang tadi. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada pada orang Karena tabut Allah itu. karena kamu Allah itu lalu kau pergi mengikut tabut Allah itu Dari rumah Obed-Edom ke Raja Daud dengan sukacita. ya ayat 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka dia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu yang gemuknya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain lana. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diri suara dan berbesar. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di dalam rumah yang diperuntukkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu diberikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh hamba Israel, baik laki-laki maupun perempuan, pada masing-masing seluruh potong bunda, sekerat daging, dan sepotong kulit kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumah. Jika Daud pulang untuk mengembalikan kepada sesi rumahnya, maka orang Mikal binti Saul mengatakan katanya, betapa Raja Israel menjadi dirinya pada hari ini. Dia berkata budak-budak perempuan hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini. Berkira hina dan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan memisahkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Ayat 2. Ayat 22, ini firman Tuhan, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Haleluya. Berbahagia orang baca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini ya, betapa pentingnya tabut Allah. Tabut Allah itu bicara apa? Yes, bicara kehadiran Allah ya. Tabut Allah itu bicara kehadiran Allah. Jadi kehadiran Allah, betapa pentingnya kehadiran Allah. Bangsa Israel itu sangat menghormati dan sangat menghargai kehadiran Allah. Dan di setiap apa yang artinya di setiap misalkan persekutuan, ya, di setiap komunitas, perkumpulan, ibadah. Nah, betapa pentingnya kehadiran Allah. Nah, kalau Allah nggak hadir, Allah hadir kan di sini? Hadir. Yes, karena Dia Maha Hadir. Tapi tidak selalu Allah itu memanifestasikan kehadirannya. Ya, kenapa? Karena sikap hati orang-orang yang hadir. Maka dari itu yang hadir di sini benar-benar sikap hati mau doa atau main. Saya mau tanya, coba yang benar-benar mau doa di sini angkat tangan. Amin. Coba yang benar-benar mau main di sini. Kalau mau main itu nggak usah datang ke sini, ya. Saya bukan soal mau berapa banyak, mau 2 orang juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sepakat. Daripada banyak tapi tidak sepakat buat apa? Ya kan? Tuhan nggak suka itu. Tuhan nggak suka itu. Betapa pentingnya kehadiran Allah.
Kehadiran Allah itu penting sekali. Kenapa? Ketika kehadiran Allah itu ada satu terobosan yang luar biasa terjadi. Nih, di ayat ini, kenapa Uza itu tiba-tiba mati? Kenapa? Coba tanya. Ayo. Mendahului puasa. Hah? Mendahului. Kenapa Uza? Padahal kan Uza niatnya baik dong, ya kan? Waktu tabut Allah mau dipindahkan, terus diangkat, terus tiba-tiba tergelincir, dia ambil itu tabut Allah itu. Tujuannya baik nggak? Baik. Baik nggak itu? Baik. Tapi ternyata yang baik belum tentu sesuai dengan perkenanannya Tuhan. Ya. Nah, bicara apa? Sikap hati. Jadi saudara mungkin, rajin melayani dan lain sebagainya. Tapi belum tentu itu sesuai dengan perkenanannya Tuhan. Karena apa? Ketika sikap hatimu itu tidak sependapat dengan sikap hati Allah. Ya, contohnya Uza kan dia udah berusaha untuk yang terbaik. Karena apa? Tabut Allah dia mau jatuh, ya kan? Mau jatuh terus diambil. Nah, kenapa? Nah, tapi kok akhirnya mati malah dihukum. Kalau tahu begitu biarin aja tabut Allah itu jatuh. Kira-kira bagaimana? Mengerti nggak saudara? Ngerti ya? Kenapa? Karena Uza itu tidak prepare dengan baik untuk menyambut kehadiran Allah. Kan ini tabut Allah. Kenapa sampai tergelincir? Seharusnya kan tidak terjadi tergelincir toh. Kalau dia benar-benar prepare sebaik mungkin untuk mengencangkan tabut Allah itu biar tidak tergelincir. Berarti kan dia asal-asalan. Menyambut Tuhannya asal-asalan. Menyambut Tuhannya tidak dengan profesional gitu loh, dengan sikap yang benar. Jadi asal-asalan, udah aja taruh gitu loh. Kan kadang-kadang kan mungkin kalau kita melayani juga udah yang penting melayani lah daripada yang penting ada melayani. Nah itu yang penting melayani. Berarti asal-asalan, yang penting melayani, nggak prepare dengan baik, mempersiapkan dengan baik untuk melayani Raja di atas segala raja. Bicara apa? Sikap hati, bukan penampilan. Ya Tuhan nggak butuh penampilan. Bahkan Tuhan itu sebenarnya dia apa sikap hati yang bagaimana yang Tuhan suka? Sikap hati yang bagaimana yang Tuhan suka? Tulus ikhlas. Tulus ikhlas rendah hati. Sikap hati yang apa adanya. Ya. Jadi jangan pernah dibuat-buat lah, ya. Ngerti nggak? Saudara melayani Tuhan jangan pernah dibuat-buat. Oh, saya supaya kelihatan holy. Oh, ini sampai kita itu jaimnya minta ampun. 2 minggu yang lalu, misalnya sebelum saya pergi pelayanan ke Jawa, mungkin saya berkata seperti itu. Aku bilang, mungkin saya orang yang bukan kelihatannya nggak rohani, artinya nggak soleh seperti pendeta-pendeta lain, ya kan? Seperti itu. Tapi saya bicara sikap hati, ya. Artinya gini, sikap hati itu tidak ditentukan oleh kepura-puraan kita, tapi sikap hati ditentukan oleh apa adanya. Kenapa? Karena Tuhan suka dengan apa adanya. Makanya hendaklah kamu itu datang sama Tuhan seperti seorang anak kecil apa adanya gitu loh. Anak kecil kan polos, nggak banyak di make up, betul nggak? Nggak banyak di make up, ya kan? Ada orang yang di make up cantik karena di make up. Ada memang orang yang polos apa adanya tapi tetap cantik. Apalagi sekarang kan muka jelek bisa jadi cantik asal ada muah. Ya kan, make up artis. Saya bingung tiba-tiba ada temannya tiba-tiba berubah, padahal mukanya kayak bapau, tiba-tiba jadi langsing bagus di muah ya, make up artis. Hah? Bisa seger lagi kan? Nah itu karena kan di poles sedemikian rupa make up. Tapi kalau datang pada Tuhan nggak bisa. Ya, saudara poles bagaimanapun Tuhan tahu sikap hatimu. Nah seperti Uza kan berniat baik. Menurut saudara, Uza baik gak? Baik. Sikap baik gak? Baik kan ya? Tapi ternyata belum tentu menurut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu hatinya Uza. Karena Uza tidak prepare dengan baik melayani Tuhan, mempersiapkan kehadiran Allah asal-asalan, sehingga di perjalanan tergelincir. Kan itu satu yang fatal banget. Tabut Tuhan tergelincir, ya kan? Itu sesuatu yang fatal banget kan? Kan itu
tabut Tuhan itu bicara kehadiran Tuhan. Berarti kan kita persiapkan sedemikian rupa untuk menyambut kehadirannya. Nah, kadang-kala sikap hati kita nggak sanggup untuk menyambut kehadirannya, sehingga dia marah sama kita. Dia nggak suka dengan kita, nggak sesuai dengan perkenan, karena kita sikap hatinya tidak sesuai dengan perkenanannya Tuhan. Nah, sikap hati yang sesuai dengan perkenanan Tuhan apa? Kita bilang apa adanya, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat. Tuh, saya sama Tuhan saya senang. Saya sama Tuhan itu ngomong apa adanya. Kadang-kala kalau capek, pernah saya pelayanan di waktu saya di IKN ya. Di IKN pasti udah capek banget itu ya. Perjalanan 14 jam setengah menuju ke IKN ya, naik kapal 20 menit. Terus kemudian saya naik ojek menuju ke gereja, baru nyampe makan setengah jam, istirahat langsung ibadah, khotbah, terus beres itu jam 12 makan siang, terus saya doa keliling di IKN, dan jam 4 saya harus khotbah lagi di pos TI. Dan ketika saya melihat orang-orang yang hadir, aduh sudah tua-tua, terus hanya loyo banget, dan saya sudah lelah banget. Saya bilang sama Tuhan, aku lelah banget, lelah, ganti yang lain Tuhan, jangan saya. Saya bilang sama teman saya, loh kamu yang datang, masa kamu mau ini, mau lempar tangan, cuci tangan dalam besar. Kamu yang datang ke sini, ya kamu yang harus. Berarti kamu yang diutus Tuhan. Akhirnya saudaraku, ketika saya berdoa, saya khotbah di kepada jemaat Toraja waktu itu, orang Toraja baru. Beres doa, pas waktu beres khotbah, Tuhan lawat luar biasa. Amin. Di situ saya belajar apa? Belajar. Oh, Tuhan itu mau kita ini benar-benar bahwa kita itu anaknya. Curhat apa aja sama Tuhan. Karena dia adalah orang tua kita, bapak kita. Malah saya kadang-kadang panggil ini. Aku kalau doa ya sekarang saya panggil, Papi Yesus, aku mau pergi ke sini. Aku ini lagi ada masalah, Pi, aku mau ke sini boleh nggak kira-kira? Nah gitu loh. Sampai udah titik itu. Kenapa? Karena hubungan saya sama dia dekat banget. Dekat. Karena apa? Saya pengen dekat. Bahkan Tuhan itu suka kalau kita itu manja-manja sama dia. Ya. Betul nggak? Coba. Kalau anak kita, misalkan nih, Gunung, anaknya misalkan nggak pernah manja sama gunung, terus nggak pernah ngelentot sama gunung, kira-kira gunung sedih nggak? Sedih nggak? Nah, jadi orang tua ternyata mau anak kita walaupun udah gede, ada yang ngelendot kita ya, seneng nggak? Buat tiba-tiba misalkan nih, siapa? Oca, siapa yang gede? Eca, ngelendot ke Bu Enti, seneng nggak ke Bu Enti walaupun sudah gede? Seneng kan? Nah, gitu. Tuhan itu pengen kita itu ngelendot sama dia, manja-manja sama dia. Jadi kalau kamu punya masalah, cerita aja sama dia, ya, ngomong sama Tuhan, ngobrol, manja sama Tuhan. Tuhan, saya kan begini, tapi ini orangnya kok begini ya Tuhan, gimana caranya? Nah itu dia, ngobrol seperti kita ngobrol sama orang lain, seperti itu. Itu kenapa? Jadi gak usah terlalu bertele-tele sama Tuhan. Tuhan gak suka dengan yang bertele-tele. Tuhan maunya simple, sikap hati apa adanya. Nah, makanya sikap hati kita nggak bisa dibungkus dengan saudara sekolah pendeta, ya kan? Saudara sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Enggak. Sikap hati itu bicara apa? Hati hamba, hati yang hamba. Ya, saudara walaupun nanti sudah lulus, mungkin punya jadi sarjana atau jadi dokter, jadi apa, tetap sikap hati itu nomor satu. Ya, jangan sampai sikap hati itu berubah ketika kita punya posisi atau kedudukan. Kan biasanya orang begitu ya, kalau udah punya posisi, punya kedudukan, punya harta, biasanya suka berubah sikap hatinya. Nah, Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan itu suka dengan sikap hati yang apa adanya. Kenapa Usa sampai dia mati? Karena sikap hati Usa tidak mempersiapkan dengan baik di dalam melayani raja di atas segala raja. Karena tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan, dan ketika ada Tuhan hadir, kita harus menghargai sikap hati kita, bagaimana meresponi kehadiran Tuhan itu. Ya. Terus yang kedua, pada waktu yang apa? Daud. Pada waktu Daud kan dia mau mindahin tabut Allah, ya kan, ke Yerusalem. Yerusalem kan kiblatnya umat Yahudi, ya. Yerusalem itu kiblatnya umat Yahudi. Jadi setiap setahun sekali umat Yahudi itu paling pasti kembali ke Yerusalem untuk apa? Merayakan satu hari raya. Semua berkumpul
Itu hari raya Pentakosta biasanya dulu ya. Semua berkumpul karena Yerusalem itu kiblatnya orang Yahudi. Nah, cuma karena kenapa sampai orang Kristen sekarang berziarah ke Israel? Karena di sana banyak kisah Alkitab, perjalanan Alkitab ada dari Mesir sampai dengan ke Israel ya. Kalau perjanjian lama, terus perjanjian baru juga ya, dari Bethlehem ya, perjanjian baru sampai ke Asia ya, ke Yunani. Nah, maka dari itu bahasa kitab perjanjian baru itu bahasa Yunani. Yunani. Karena banyak di Asia ya, sekitar Asia. Yang perjanjian baru ya, seperti peristiwa Rasul Paulus ya kan. Kalau Injil itu di Bethlehem, Israel dan sekitarnya. Tapi kalau udah bicara kisah para rasul itu dari luar, dari Israel, udah ke Asia, udah ke Yunani ya. Karena Injil itu menyebar ke seluruh pelosok dan sampai ke ujung bumi. Nah, pada waktu Daud mau bawa tabut Allah itu ke mana? Yerusalem. Dia mampir kemana? Ke rumah siapa tadi? Obed-Edom. Apa ya? Coba saudara tadi baca. Kira-kira apa yang terjadi ketika tabut Allah itu mampir ke rumah Obed-Edom? Hah? Apa? Hah? Diberkati banget. 3 bulan ada di tempatnya Obed-Edom, itu tabut Allah. Padahal mungkin Daud itu mau mampir ke Obed-Edom, nggak sengaja ke situ, nggak tujuan utamanya, tapi hanya mampir. Tapi Obed-Edom, kenapa Obed-Edom diberkati? Karena welcome terbuka, ya kan? Dia nggak larang Daud menaruh tabut Allah di rumah Obed-Edom, malah dia terbuka, mempersiapkan hatinya dan rumahnya untuk ditempati oleh tabut Allah. Jadi saudara Bapak, ketika orang meresponi kehadiran Allah, bicara respon, soal respon ya, meresponi, berarti respon terhadap kehadiran Allah. Nah, mungkin kehadiran Allah itu diwujudkan dengan siapa? Mungkin dengan hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumah kita, bisa juga orang miskin yang datang ke rumah kita, ya. Siapa tahu dipuji oleh Tuhan itu adalah utusan Tuhan. Kita welcome atau tidak. Nah, ketika Obed-Edom itu welcome, sikap hati terbuka untuk menyambut kehadiran Allah di rumahnya, mempersilakan sampai berapa? 3 bulan ada di rumah Obed-Edom. Apa akibat daripada kehadiran Allah itu tinggal, tabut Allah itu tinggal di Obed-Edom, rumah Obed-Edom? Apa saudaraku? Diberkati. Baik, diberkati berarti satu terobosan pintu yang luar biasa ketika kita menyambut kehadiran Allah. Maka dari itu Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan ke. Yes, itu kuncinya sebenarnya. Jadi saudara, kunci daripada semua kesuksesan adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika Obed-Edom itu meresponi menyambut kehadiran Allah, keluarganya dan rumahnya diberkati Tuhan. Luar biasa. Bicara berkat. Apa saudara? Pasti bicara apa? Duit, materi. Betul? Bicara materi pasti. Bicara diberkati, rumahnya luar biasa. Berarti bicara apa? Berkat jasmani ini. Ya. Berkat jasmani, mungkin tadi tokonya sepi jadi rame karena ada kehadiran tabut Allah, kehadiran Allah. Di mana ada kehadiran Allah, di situ berkat itu datang. Di mana keluarga kita mengutamakan kehadiran Allah, pasti keluarga itu akan diberkati. Tapi dengan sikap hati yang terbuka dan apa? Yes. Jangan pura-pura, ya. Jangan pura-pura rohani. Jadilah Ibu Wendy seperti Ibu Wendy, ya. Jadilah gunung seperti gunung. Tapi new creation, Ibu Nung yang baru. Tapi Ibu Nung yang wajahnya nggak mungkin hilang, yang lama nggak mungkin hilang. Tapi sifatnya new creation, sikap hatinya. Ibu Nung dulu mungkin penuh angkara murka, tapi ketika new creation karena Kristus yang telah mengubah hidupnya, berubah. New creation, amin. New creation artinya ciptaan baru. Ya. Nah, jadi mungkin Mama Fani
Nah makanya penting sekali kita tahu bicara kesaksian. Saya sebelum kenal Yesus dan setelah kenal Yesus. Saudara, ada perubahan nggak? Ada perubahan. Siapa yang sejak kenal Yesus sampai sebelum kenal Yesus dan setelah kenal Yesus sama aja? Angkat tangan. Ada nggak? Kalian harus tahu loh, titik perjumpaan. Kalau kamu benar-benar jadi orang Kristen, anak Tuhan yang sesungguhnya, harus tahu titik perjumpaanmu dengan Kristus. Jangan sebelum kenal Yesus dengan sesudah kenal Yesus sama saja. Berarti kehadiran Allah itu nggak maksimal dalam hidupmu, nggak berguna dalam hidupmu. Karena apa? Ketika hadirnya Allah dalam hidup kita, maka ada satu perubahan yang luar biasa. New Christian, tapi bukan berarti wajah kita berubah, hidup kita berubah, bukan. Tapi karakter kita berubah. Itu yang paling penting. Dan berkat itu adalah bonus dari Tuhan. Makanya ketika Obed-Edom diberkati itu bonus dari Tuhan. Dan Obed-Edom pasti tidak berpikir ketika menyambut kehadiran Allah dan dia akan diberkati, dia nggak berpikir itu. Dia hanya terbuka apa adanya, menyambut tanpa pamrih. Betul nggak? Nah, saudara melayani Tuhan itu jangan sampai saya melayani Tuhan supaya diberkati. Berarti pelayananmu itu tak pamrih. Saya aktif di JDS supaya saya nanti ditolong. Berarti saudara? Nah, saya aktif di JDS supaya ada misalkan dapat bantuan. Nah, berarti pamrih. Nah, ketika kita melakukan pelayanan itu karena pamrih dan upahmu itu hanya segitu saja. Tapi kalau pelayanan kita bukan karena pamrih, tapi karena thank you God, karena Engkau sudah menyelamatkan hidup saya. Dan Tuhan bertanggung jawab atas semua. Bayangin, Ibu Nung, Ibu Wenti, ibu di dunia ini, yang mungkin kadang-kadang jahat, sikap hati yang gak benar, tapi tetap mengasihi anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Dia sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Itu yang paling penting, bicara sikap hati. Obed-Edom kenapa terbuka? Dia nggak berpikir panjang, dia langsung sambut aja Obed-Edom, nggak komplain, Daud tiba-tiba mampir, nggak birokrasi, enggak. Kan kalau itu birokrasi mesti rapat dulu, ya kan? Enggak, rapat dulu. Tapi Obed-Edom terbuka, welcome. Sikap hati Obed-Edom membuat apa? Ketika tabut Allah mampir ke rumahnya 3 bulan dan Obed-Edom diberkati luar biasa. Amen. Siapa yang diberkati? Semuanya mau diberkati ya. Siapa yang mau menderita bersama Kristus? Amin. 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 Ya, aku mau berkatnya doang ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada waktu Daud, mungkin ini adalah kontroversi. Kenapa Daud sampai loncat-loncat bahkan sampai telanjang? Tapi bukan telanjang bulat ya. Bukan ya. Jadi telanjang kan biasanya kalau dulu raja itu kan pakai jubah, ya, pakai jubah. Mungkin dia lepaskan jubahnya, kan satu penghinaan sebenarnya. Kalau itu di jubah itu dilepas, dia mungkin cuma pakai kaos dalam istilahnya seperti itu. Dia loncat-loncat, dia menari-nari. Nah, saya mau tanya, kenapa Daud itu loncat-loncat dan menari-nari? Kenapa? Tidak memikirkan kemegahannya sendiri. Dia itu ketika dia bersama dengan kehadiran Allah, dia nggak memikirkan jabatannya dia apa, ditaklakkan semuanya, dia telanjangin. Artinya kedudukannya, pangkatnya, yang menjadi kebanggaan Daud yaitu sebagai raja yang mengalahkan Goliat, yang menyingkirkan Saul. Bahkan dia mendapatkan istri yang bernama Mikal itu adalah anak daripada Saul. Dan bahkan istrinya ketika lihat dari jendela, apa yang dilakukan oleh istrinya? Memuji atau menghina? Memuji atau menghina? Menghina. Dan dia nggak tahu sikap hati Daud. Kenapa Daud itu begitu loncat-loncat, begitu kegirangan, bahkan dia lepaskan tanggalkan jubah kebesarannya. Kenapa? Itu bicara apa? Dia lepaskan jubah kebesarannya itu keakuannya, kesombongannya, kan itu biasanya kedudukan dan bahkan kehormatan, sampai dia akhirnya direndahkan oleh istrinya.
orang lain. Kadang-kadang mungkin kita, ketika kita melayani Tuhan dengan melakukan segenap hati kita, dan kita tidak sedikit orang merendahkan kita, tidak sedikit orang yang menghina kita, mengejek kita, dan tidak memandang kita dan tidak menganggap kita. Bahkan mungkin engkau sudah aktif di gereja, tapi engkau tidak pernah mendapatkan pujian. Pernah? Saudara nggak dipuji, akhirnya ngapain saya pelayan di situ, nggak pernah dihargai. Pernah nggak begitu? Pernah nggak ngedumel begitu? Ngapain saya pelayan di jaringan doang, nggak pernah dihargai sama Kak Romel? Atau ngapain saya pelayan di gereja, nggak pernah dihargai? Pernah nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak. Ya syukur kalau yang enggak. Yang pernah beri tepat, ya jangan sampai. Karena apa? Kalau kita mengharapkan dihargai oleh manusia, kita melayani Tuhan, dan saudara upahnya hanya dihargai oleh manusia. Kalau saudara melayani Tuhan ingin mendapatkan upah dari manusia, atau mungkin karena PK saya melayani Tuhan. Kalau nggak ada PK, nggak melayani Tuhan. Nah, itu berarti saudara berharap PK. Ingat, PK dari manusia terbatas, limited edition. Paling cuma berapa? Paling mungkin cuma 200, cuma 100, atau cuma 500, atau cuma 1 juta, atau cuma 5 juta. Dan itu terbatas dari manusia. Tetapi upah yang dari Tuhan itu unlimited. Coba kalkulasi sejak gunung berdoa, setia dan melayani Tuhan. Kalkulasi itu pendapatan gunung dengan pengeluaran gunung, kira-kira seimbang nggak? Enggak. Tapi kenapa bisa memuliakan anak-anaknya? Nggak ngerti kan? Itulah God enough for me. Yesus cukup bagi aku. Karena Yesus yang mencukupi semua kebutuhan. Kenapa? Karena kita terbuka dengan sikap hati ini. Dan kita punya hubungan yang intim dengan orang tua kita. Makanya anak-anak muda, belajarlah intim dengan Tuhan. Kamu panggil orang tuamu, Yesus itu boleh panggil papa, boleh panggil papi. Ya. Karena kita cinta banget sama dia dan menghargai, dan dia suka banget dengan kalau kita manja-manja sama dia. Dan ketika kita dekat sama dia mau bukakan semua pewahyuan-pewahyuan yang baru. Ya, dia mau bukakan apa maksud Tuhan ini, apa maksud Tuhan ini. Dan saya bersyukur, saya udah berada di titik artinya gitu, udah hilang cemas gitu, ngerti gak? Hilang cemas. Kalau saya sebenarnya banyak masalah, ada masalah yang sangat berat menurut saya, menurut akal pikiran saya itu berat buat saya. Tapi Tuhan katakan itu biasa. Makanya jangan membuat masalah itu kita jadi tertekan. Jadi gak sedikit mahasiswa stres bunuh diri. Ya, bahkan waktu saya ke Malang ada yang loncat dari jembatan, dari jembatan Soekarno-Hatta di Malang. Tahu nggak itu orang mana? Orang Kristen loh, orang Kristen. Dan sampai tapi saya bingung kadang-kadang. Gerejanya cuek-cuek aja. Iya, ada masalah begitu gereja cuek aja. Biasa-biasa, mungkin stres. Nggak berpikir bagaimana cara mengatasinya, menangani mahasiswa yang seperti itu. Nggak berpikir jauh gitu loh. Jadi ya udahlah, urusan dia. Bayangin, loncat, patah punggung tulangnya, terus nggak mati. Karena dia cacat, ya kan? Nah, kenapa? Ya itu karena dia nggak intim, nggak meresponi kehadiran Allah. Kasihan, kenapa? Karena nggak ada yang membimbing. Makanya anak-anak muda kalian itu perlu belajar dan ada mentoringnya. Biar apa? Biar kamu itu benar-benar ngerti bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi kenapa Obed-Edom itu diberkati? Ya, sikap hatinya terbuka dan apa adanya, nggak macam-macam. Makanya datang sama Tuhan itu ya, berhiaskannya udah nggak usah macam-macam, berhiaskan kekudusan sikap hati kita. Itu Tuhan suka. Makanya saya mah datang sama Tuhan santai aja. Pokoknya kita adalah anaknya Tuhan. Jadi nggak usah di makeover macam-macam lah. Ya, gimana? Wah, ribet. Kalau Tuhan sederhana, hati yang tulus, hati yang terbuka, simple, ya. Karena saudara lihat, pelayanan Yesus sangat simple, nggak ribet,
yang ribet adalah organisasi. Iya. Ya, yang ribet adalah denominasi. Iya. Tapi Yesus nggak pernah ribet, dia sangat simpel. Iya. Ya, nggak birokrasi. Ya, makanya, saudaraku, kemarin saya diberkati banget waktu seminar. Dia bilang begini, gereja sudah banyak kehilangan fungsi. Kenapa? Mengutamakan apa? Bentuk, denominasi, dan organisasi. Tapi lupa fungsinya dan esensinya. Karena gereja itu adalah organisme yang hidup, bukan bentuk, bukan organisasi, bukan denominasi, tapi gereja itulah organisme yang hidup. Siapa organisme yang hidup? Saya dan saudara. Maka dari itu perlu gereja tahu fungsi gereja itu apa dan esensinya. Fungsinya apa? 1, penginjilan. 2, apa? Pemuritan. 3, pelayanan. 4, penyembahan. Terus 5 apa ya? Kelima, persekutuan. Nah, penginjilan. Ada gereja yang mengutamakan penginjilan tapi lupa pelayanan diakonia. Ya kan? Ada gereja yang terus ke diakonia tapi lupa penginjilan. Ada gereja yang penginjilan, tekankan pengajaran, pemuritan tapi lupa penyembahan. Nah, ada gereja yang ngutamain penyembahan tapi nggak penginjilan. Nah, ada gereja yang mengutamakan penginjilan, mengutamakan penyembahan tapi lupa fellowship. Tahu fellowship? Fellowship persekutuan. Artinya persekutuan itu kan saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung, saling support, saling mendoakan. Itu persekutuan. Kenapa perlu persekutu? Karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Makanya perlu bersekutu anak-anak Tuhan supaya apa? Kuat. Alkitab berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau persekutuan atau fellowship seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah itu kenapa perlu? Nah, maka itu 5 fungsi gereja itu harus ada di dalam gereja sehingga tidak ada jemaat yang jadi kutu loncat. Dia pasti akan betah di gereja itu kalau 5 ini 5-5-nya berfungsi sehingga gereja nggak ketakutan kalau ada buka gereja lain. Ya kan? Kan yang ditakutin oleh pendeta-pendeta ketika ada gereja lain buka. Kalau diskotik buka dia nggak takut. Karena bukan saingan. Tapi kalau gereja didominasi buka baru, itu takut mereka. Karena itu saingan. Takutnya ini domba-dombanya pindah. Nah kadang-kadang juga bingung juga gereja baru itu pada umumnya demen banget ngedain jemaat orang lain. Padahal yang belum bertobat itu banyak banget. Maunya mancing yang sudah dapat gitu loh kan? Iya, ya kan? Akhirnya pertumbuhan Kristen di sebuah bumi mungkin 0, padahal gereja banyak. Kenapa? Oh, gereja di sini buka yang baru, yang sana jadi tinggal sedikit karena pindah ke sini semua. Nah, ketiga, ya kan? Betul nggak? Oh nanti di sana buka baru lagi, ada yang pindah lagi kan? Nah, karena apa? Karena tidak gereja itu mungkin tidak memenuhi kebutuhan yang 5 itu. Oh ini kurang, di sini mah enak pengajarannya, pengajaran. Lama-lama bosan pengajaran terus kan gak ada penyembahan. Tidak lagi cari ada penyembahan kan? Aduh, penyembahan dan pengajaran. Pengen penginjilan. Oh di sini buat penginjilannya, pindahlah yang penginjilannya. Makanya perlu fungsi gereja itu 5-5-nya ada. Biar nanti tidak pindah-pindah. Ya, makanya sebenarnya kalau jadi gembala ya harus banyak belajar. Tapi banyak aneh, gembala sudah merasa hebat. Saya mah pengen belajar terus, walaupun saya bukan gembala. Kenapa? Buat kita. Saya pelayanan, arti pelayanan ministry. Bukan saya hanya ngajar mereka, tapi saya belajar dari mereka. Jadi saya menerima, saya memberi, dan saya menerima blessing dari mereka, belajar dari mereka. Contohnya, saya belajar pada waktu di rumah doa. Saya belajar pergi satu tempat itu, satu gereja baptis ya, di tempat bukit. Di sana ada taman doa. Bayangin, pada jauh dari doa, tapi ada gereja dan jemaatnya banyak.
Saya juga bingung, gerejanya bagus dan jemaatnya semuanya dari nol. Waduh, keren kan? Makanya saya kagum sama gereja-gereja di pedesaan. Mereka itu jiwa-jiwanya murni banget. Kalau di kota mah tinggal pendatang, ya kan? Pendatang pada datang dari Sumatera, datang dari Nias, ya kan? Datang dari mana lagi? Datang dari Papua, datang dari Ambon, ya kan? Berkumpullah di kota besar, ya kan? Tapi kalau gereja-gereja pedesaan dari asal desanya, itu mereka benar-benar murni dari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dan mereka mengenal Tuhan. Nah makanya yang menuai adalah gereja-gereja kota, ya kan? Karena kan di desa nggak mungkin anak-anak muda mau tinggal di desa terus, pasti pindahkan kuliah, pasti pindah kemana. Nah tugas gereja kota ya itulah membimbing, memuridkan, terus apa lagi? Melatih penginjilan, melatih penyembahan, melatih persekutuan, melatih pelayanan, biar anak-anak Tuhan yang dari desa ke kota mereka tetap bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau gereja saling menyadari itu, maka terjadilah kerjasama yang baik. Ya, masalah di desa jarang anak mudanya, karena anak muda udah besar pasti pindah ke kota. Di sana banyaknya udah usia, ya. Udah usia 50 ke atas gitu. Yang muda jarang. Yang muda pada ke kota semua karena kuliah, kerja. Kan anak muda sekarang generasi Z milenial mana mau sih jadi petani? Betul nggak? Nggak ada. Makanya sekarang kekurangan tenaga kerja petani. Ya, kemarin saya pergi pelayanan di Temanggung. Kan di situ ada satu pengusaha. Dia itu penjual atau supplier kapuk, tahu nggak kapuk? Ya tahu ya. Tahu pernah lihat pohon kapuk? Ya randu ya, randu itu ya. Di sini sekarang udah pada nggak ada ya, jarang ya di Sukabumi ya. Tapi di Jawa Tengah, yaitu di Temanggung itu banyak sekali. Karena ternyata itu diekspor. Nah dia mengeluh tenaga kerja hanya satu yang naik, yang bisa ambil pas itu. Dan dia cari tenaga kerja nggak ada, apalagi anak-anak yang muda mana mau dia naik pohon randu ngambil kapas, nggak akan mau. Nah dia sampai stres gitu. Pak kenapa bapak stres? Bukannya bapak usahanya bagus? Iya pak, stres saya nggak ada tenaga lagi nih. Ini orang yang sudah tua yang profesional untuk mengambil kapas itu mau pensiun. Jadi saudaraku ada lowongan. Ada lowongan kerja, manjat pohon randu ya untuk ngambil kapas. Sampai kekurangan. Nah di kebun-kebun juga kekurangan. Saya lihat di kebun kopi yang bersih orang-orang tua, nggak ada orang mudanya. Kenapa? Orang muda pasti udah pergi ke kota, ya. Mau mungkin nggak ini ya. Kan anak-anak muda kan enak sekarang kan bisnisnya yang gadget gitu kan, menghasilkan uang, endorse ya kan, cuma live TikTok ya kan. Saya kemarin salah satu anak muda di sini pas aku lihat live ya, saya bilang, kapan kembali ke Sukabumi? Oh Pak Romel ya katanya di live. Dia live ya dapat duit ya kan, live dapat duit lumayan, dapat duit ya. Ada teman aku yang suka live sehari bisa dia dapat 2 juta. Oh iya, sekarang enak sekali duit kok melalui live asal kita pede aja, percaya diri ya. Gunung om, tenang Gunung. Nanti diajarin live di TikTok Gunung. Ya, oke. Ya, kembali. Kenapa? Akhirnya ketika Daud melepaskan semuanya demi kehadiran Allah dia gak malu. Karena apa? Dia korbankan dan tanggalkan semua kehebatan Daud, keegoan Daud, dan mungkin yang menjadi kebanggaan Daud, meskipun istrinya juga menghina Daud. Mikal. Nah, apa yang terjadi ketika istrinya menghina? Nah, ini bahayanya ketika istri tidak mendukung suaminya. Apa yang terjadi ketika istri itu menghina kehadiran Allah atau apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang terjadi? Mikal mandul, gak punya anak sampai dia mati. Bayangin. Tuhan, itu konsekuensinya ketika kita tidak menyambut kehadiran Allah, bahkan menghina orang yang hidup
dekat dengan Tuhan. Jadi urusannya dengan siapa, saudaraku? Tuhan. Kalau kita dihina, diolok, urusannya dengan siapa? Tuhan. Nggak usah balas, ya, anak-anak muda ya, nggak usah balas, ya. Oh, anak muda gitu, masa gue diinjak, gue cekek dia, ya kan? Nggak usah balas. Nanti Tuhan yang marah. Kalau kita yang balas, urusannya polisi. Kalau Tuhan yang balas, kita merdeka. Dia diminta sama Tuhan. Makanya jangan macam-macam sama anak Tuhan. Kenapa? Anak Tuhan itu diperhatikan dan biji matanya Tuhan. Gimana sih kalau saudara kelilipan? Coba kalau kamu kelilipan. Gue rasa kalau kelilipan dibersihin nggak? Apa yang? Dicoba-coba. Karena biji matanya Elsa. Nah, kita itu biji matanya Tuhan. Kalau ada yang gores kita, dia langsung turun tangan. Amin. Makanya dia adalah pembela kita, ya kan? Nggak usah takut kemana pun kita pergi, karena kita biji mata Tuhan. Diperhatikan Tuhan, dirawat sama Tuhan. Bukan kalau dibersihin, kotor yang biji matanya dibersihin. Biji mata berarti apa? Berarti melalui kita bisa melihat. Kita itu biji matanya Allah, ya. Berarti kita ibaratnya gini loh. Oh, biji mata di Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tuhan ada. Karena biji mata orang banyak. Bahkan miliaran biji mata di dunia ini. Tapi Tuhan sanggup membersihkan biji mata itu biar tetap bisa melihat kemuliaan-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit semua. Ya, saya menambahkan musik. Berikan hati. Haleluya Yesus, terima kasih. Nanti setelah ini ada kesaksian dari apa? Noel ya atau Christine ya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatiku. Benarkah kau memiliki sikap hati yang seperti Daud? Terbuka, apa adanya, dan tidak dibuat-buat. Dan Tuhan suka kita itu apa adanya di hadapan Dia. Tuhan suka apa adanya, karena Dia orang tua kita. Dan kita bisa bermanja-manja dengan Tuhan Yesus. Dan Dia sangat suka
ketika kita datang dengan apa adanya dan kepolosan hati kita, dan jangan dimodifikasi ataupun di make up. Biarlah kita datang seperti anak kecil dengan hati yang tulus dan polos di hadapan Dia, agar kita benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena saudara dan saya mungkin sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi kalau kamu atau saudara tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, harus tanda tanya besar. Wah, mengapa? Nah, semua ini kembali kepada saudara. Introspeksi semua. Sudahkah sikap hati kita benar-benar murni dan apa adanya di hadapan Tuhan? Jika saudara masih banyak tekniknya atau intrik-intriknya yang membuat Tuhan tidak suka, tinggalkan semua intrik-intrik dan datanglah kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus baharui hidup kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan mata seperti mata-Mu Tuhan, yang dapat memandang Tuhan di sekeliling kami. Berikan tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu, dan berikan kaki-Mu untuk melangkah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku seperti hati-Mu ya Tuhan, yang melihat, memandang Tuhan di sekeliling kami. Berikan mata seperti mata-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan ajar kami agar kami selalu hari demi hari kami mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Dan jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Dan kami rindu kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, baik di dalam pelayanan kami maupun di dalam tugas-tugas kami dimanapun saja kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saya serahkan kepada